Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmatnya, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop deteksi dini dan manajemen efek samping obat anti-TB pada liver. Saya, Rosaria, atas nama pembawa acara, akan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dengan penuh semangat menghadiri acara siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan rangkaian acara siang hari ini. Materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan kedua adalah pemaparan materi oleh Dr. Gigi Andreas Gunawan yang akan ditutup dengan sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan selanjutnya akan saya serahkan selaku moderator Bapak Beni. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Dokter sekalian. Berikut kami akan sebelum kita masuk ke sesi materi, kami akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Tuti Kusmiati sebagai narasumber pada workshop pada siang hari ini. Ya, eh, Dr. Tuti Kusmiati lahir di Tulungagung tanggal 11 April 1975 dengan riwayat pendidikannya Dua, iya. bisa Jatuh di mana? di-share. Pendidikannya eh, tahun tahun 2000 lulus. Charger yang Type C. Beni nih. Baik, kita lanjutkan dengan riwayat pendidikan tahun 2000 lulus Medical Doctor Faculty of Medicine dari Universitas Erlangga Surabaya dan tahun 2010 lulus sebagai pulmonologis dari Fakultas of Medicine Universitas Erlangga Surabaya dan tahun 2015 mendapatkan eh, konsultan khususnya di pulmonari infeksi. Saat ini sebagai posisi pekerjaan 2000 sampai tahun 2002 sebagai General Practitioner di Kanigoro, Rumah Sakit Kanigoro Blitar Jawa Timur, dan juga di tahun 2002 sampai tahun 2004 sebagai eh, dokter umum, praktek dokter umum di BP 4 Karangtembok Surabaya, tahun 2010 sampai sekarang sebagai staf medis di Departemen of Infection, Departemen Infeksi di Departemen Paru dan Saluran Pernafasan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Dr. Sutomo Surabaya. Baik, untuk lebih lanjut, waktu kami persilakan kepada Dr. Tuti.
Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, Dr. Daniel dan para staf semuanya, Dr. Garin, Dr. Aditri, Dr. Malah lali, Dr. Gudi. Terima kasih PT Soho yang memfasilitasi acara ini. Jadi ini kita refreshing sejenak ya mengenai kasus hepatotoksik yang sering kita alami teman-teman temui di lapangan karena kaitannya dengan pemberian obat TB ya. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa banyak obat TBC itu yang berpotensi menyebabkan hepatotoksik ya. Hepatotoksisitas sendiri merupakan efek samping yang paling umum yang menyebabkan penghentian pengobatan ya. Biasanya sementara, kemudian nanti bisa diberikan kembali dengan regimen mungkin yang berbeda. Karena apa? Karena hepatotoksisitas itu sesuatu yang reversibel. Jadi nanti dibenerin kita bisa kembali lagi, diperbaiki dulu ya. Nah, ini insidennya bervariasi ya, hepatotoksik karena obat TB ini bisa terjadi 5-28% pada pasien-pasien yang diobati. Nah, ini 11%-nya pada mereka yang menggunakan kombinasi RHZ ya. 20% pasien yang menerima isoniazid tunggal, kita selama ini kan tahu bahwa TPT itu ada isoniazid yang 6 bulan itu ya. Itu juga 20% diantaranya mengalami drug induced hepatitis. Jadi terkait laporan insidennya berapa itu sebenarnya tergantung dilapor no ponda ya. Kemudian dites apa enggak ya. Jadi kalau ditanya di Indonesia berapa, mungkin juga kita angkanya tidak begitu valid-valid amat karena tidak serentak kita melaporkan ya. Ada yang melaporkan, ada yang enggak. Oke. Nah, ini bisa enggak ini ya, maaf. Menghalangi ini bisa caranya gimana? Nah, nah, jadi karena efek samping yang terjadi itu, penggunaan OAT ini harus dipertimbangkan pada mereka yang sudah ada disfungsi liver berat ya. Jadi jangan nekat, oh ini diterobos saja pagernya, jangan. Kita harus mempunyai pertimbangan khusus ya. Nah, ini yang menarik adalah obat lini 2 itu justru minimal. Minimal menyebabkan drug induced hepatitis. Jadi yang paling sering adalah yang lini 1. Bisa jadi karena mungkin penelitiannya belum banyak, karena kan lini 2 ini obat baru ya, seperti bedaquiline, clofazimine, linezolid itu efeknya ke liver untuk jangka panjang seperti apa, tapi di literatur dikatakan bahwa dia minimal side effect-nya. Jadi yang paling banyak adalah yang OAT lini 1. Kemudian manifestasi hepatotoksis sendiri juga bervariasi. Dari mulai nggak ada keluhan sampai ada gangguan gagal hati fulminan ya. Sampai ada yang sampai ikterus berat, ada yang sampai ribuan SGOT-SGPT-nya, ada yang sampai nggak sadar ya. Ada yang tidak ada keluhan. Nah, kapan kita mulai harus action? Take action kapan? Yaitu jika SGOT, SGPT itu lebih dari 3 kali normal dan ada keluhan. Keluhannya bisa mual, muntah, nyeri perut, dan lain-lain. Nah, tapi kalau tidak ada keluhan, tapi kok SGOT, SGPT lebih dari 5 kali normal, kita juga harus hentikan obat-obat yang hepatotoksik. Jadi di antara ini kita lihat, pasien ada keluhan enggak? SGOT, SGPT-nya berapa? Nggak ada keluhan, tapi SGT, SGPT-nya 400 sama 500. Itu kan sudah lebih dari 10 kali ya. Itu harus dihentikan. Kemudian kita perbaiki fungsi livernya. Salah satu nanti kita bisa menggunakan, salah satunya kita bisa menambahkan dengan pemberian kurkuma dan lain-lain ya. Kemudian interval ini dari penelitian disebutkan bahwa interval timbulnya itu biasanya itu di awal-awal. Ya, di awal-awal kisaran 16 minggu pertama, 6 minggu sampai 6 bulan kisarannya, tapi rata-rata 16 minggu ya. Jadi memang yang krusial itu adalah di awal-awal. Makanya kalau pada fase intensif itu kita memberikannya kalau puskesmas itu suruh 2 minggu sekali, baru setelah itu fase lanjutan sebulan sekali. Nah,
Ini ya saya ambil dari aku lali ki, apa ya? Headline Curie atau apa gitu loh. Nah, ini yang paling sering menyebabkan hepatitis itu isoniazid. Ya, isoniazid ya, tapi dia reversible. Asal kita segera aware ya, segera bisa mendeteksi, segera dihentikan kalau sudah ada yang tadi sudah saya sebutkan kapan kriteria menghentikannya ya. Dan dia penggunaannya meningkat apa? Hepatotoksisitasnya meningkat jika digabung sama rifampicin. Nah, ini kalau rifampicin itu lebih ke cholestic jaundice. Jadi dia lebih ke biliar. Kalau isoniazid lebih ke hepatoseluler. Nah, ini pirasinamid. Sebenarnya dia lebih jarang, tapi dia paling berat dibandingkan secara frekuensi lebih jarang di untuk hepatotoksisitasnya dibandingkan dengan INH, tapi dia paling berat ya, paling berat dan seringkali menyebabkan severe liver toxicity. Biasanya kalau sudah terjadi drug-induced hepatitis yang berat, pirasinamid sudah kita tidak gunakan lagi ya. Nah, ini untuk yang lini 2 yang berdampak ke hepatotoksik ada antara lain adalah ethionamid dan para aminosalisilik acid. Di mana kedua obat ini yang ethionamid masih kita pakai untuk yang jangka pendek. Tapi untuk PAS ini sudah lama kita tinggalkan, kecuali terpaksa karena dia di urutan ABC dari kelompok obat TB resisten itu sudah yang di bawah. Ini sangat-sangat tidak enak sekali pas itu ya. Jadi kalau dicampur sama air seperti makanannya ikan ya. Bayangkan itu disuruh minum manusia ya. Seperti makanannya ikan yang mengampul itu ya. Nah, kemudian fluoroquinolon. Nah, padahal fluoroquinolon itu kan andalan kita kalau ada drug-induced hepatitis. Memang untuk fluoroquinolon sendiri yang paling sering adalah Cipro dan Moxi dari beberapa literatur ya yang terkait sama gangguan liver. Nah, ini yang menarik ya. Ini adalah deretan OAT lini 2. Walaupun sebenarnya dari beberapa buku yang saya baca, clofazimine, bedaquiline itu juga ada, tapi ini rare lah ya, tidak terlalu sering dibandingkan yang lini 1. Nah, untuk membuktikan kira-kira ini terjadi drug-induced hepatitis itu tentunya para ahli dulu melakukan biopsi ya. Tidak tahu ini biopsi ke orang yang sudah meninggal atau gimana, atau memang ini penelitiannya. Jadi ada nekrosis, gambaran nekrosis, kemudian ada gambaran apoptosis juga. Nah, pada umumnya drug-induced liver injury itu umumnya adalah gambaran hepatoseluler ya. Sedangkan untuk rifampicin ini ada gambaran kolestasis juga. Ini nanti implikasinya ke lapangan ya. Apa yang harus kita lakukan? Reintroduce yang mana dulu kalau misalnya dia murni gambaran kolestatik. Kalau murni karena hepatoseluler seperti apa? Nanti belakang. Nah, ini patogenesis yang mendasari hepatotoksisitas ini sebenarnya masih belum terlalu clear ya, karena banyak faktor yang terlibat terkait sama obat itu sendiri, kemudian dari faktor genetik itu sendiri ya, asetilator cepat, lambat itu juga pengaruh lingkungannya juga ya. Nah, ini faktor resiko yang terkait dengan hepatotoksik. Nah, ini yang kita ketahui bahwa kalau terkait obat, ya obat-obatan ini yang paling sering isoniazid, rifampicin, sama pirasinamid ya. Ethambutal dan streptomycin dianggap tidak hepatotoksik sehingga kalau ada pasien drug-induced liver injury, obat inilah yang kita masukkan. Karena ini cuma 2, kita butuh impor obat lini 2 untuk sementara yaitu quinolone ya. Sulit untuk memperkirakan kejadian hepatotoksik ini akibat agent yang mana. Karena kita tahu bahwa pengobatan OAT itu kan kombinasi. Jadi kita sering melakukan trial and error kan. Kita stop, kemudian kita masukkan ini, kita cek 3 hari. Naik apa enggak SGLT, SGPT-nya. Oh, ternyata enggak naik, berarti penyebabnya bukan ini. Kemudian seterusnya ya. Nah, INH ini yang paling umum dikaitkan dengan toksisitas. Dari penelitian observasional dikatakan bahwa monoterapi INH menyebabkan ini tadi ya, sudah
macam-macam angkanya ya, ada yang lebih dari 2%, 10%, dan lain-lain. Oke, kita mengenai isoniazid, ini di metabolisme dan di ekskresi terutama di liver ya. Ada enzim kunci, ini sangat penting sekali, NAT2 ya. Ini N-asetiltransferase 2 ini adalah enzim yang menentukan resiko hepatotoksik ya. Jadi NAT2 ini bertanggung jawab, ini kok sensitif banget ya. Aku nggak nyetel. Jadi NAT2 ini bertanggung jawab untuk asetilasi selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya INH ada NAT2 kemudian dirubah menjadi asetilhidrasin ini adalah kemudian diasetilhidrasin ini adalah metabolit yang tidak beracun. Tapi sebaliknya ada asetildiasin ini adalah metabolit yang toksik ya. Ini terurai menjadi ion asetil, onium reaktif, radikal asetin dan ketena. Nah, ini berikatan secara kovalen dengan makromolekul liver dan menyebabkan kerusakan hati. Mungkin ini lebih jelas. Oh, pakai ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi isoniazid di sini bisa dihidrolisis langsung, bisa dengan menggunakan perantara enzim NAT2 tadi. Kalau NAT2-nya ini berfungsi dengan baik, tapi dia tidak bisa langsung ini. Tidak bisa langsung menunjuk. Isoniazid dengan NAT2 ini akan dirubah menjadi asetil isoniazid, kemudian asetilhidrasin. Asetilhidrasin ini dengan NAT2 dirubah menjadi diasetilhidrasin ini yang non toksik. Tapi kalau ini yang terjadi, hidrolisis ini yang terjadi, oke. Kalau hidrolisis ini yang terjadi ditekan oleh isoniazid itu sendiri dengan perantara sitochrom P40, maka dia akan menghasilkan metabolit toksik asetildiasin. Nah, ini yang nanti akan menjadi patofisiologi terjadinya hepatotoksik akibat dari isoniazid. Nih, terutama pada mereka yang asetil lambat ya. Kalau asetilasi lambat maka akan terjadi akumulasi ya, akumulasi dari senyawa induk. Nah, apalagi seperti yang tadi untuk hidrolisis langsung dari isoniazid ini akan menyebabkan penumpukan ya, menghasilkan hidrasin dan kerusakan hati. Metabolisme INH melalui jalur minor ini meningkat 10 kali lipat pada mereka yang asetilator lambat. Dan apabila digabung dengan rifampisin tambah berat ya. Itu. Nah, sekarang kalau rifampisin seperti apa? Rifampisin sendiri itu diserap baik di lambung, di metabolisme di liver, melalui deasetilasi, melalui diasetil rifampisin, dan jalur hidrolisis yang terpisah. Sebagian besar aktivitas antibakteri dalam empedu. Nah, ini rifampisin hampir semua dieskresikan melalui empedu dan urin dengan metabolit yang tidak beracun. Ini menariknya di sini. Jadi rifampisin itu dikaitkan dengan dili, rupanya karena dia itu melakukan ini loh, mempengaruhi, mempotensiasi OAT yang lain. Jadi dili hepatoseluler ini lebih sering kalau dikaitkan dengan rifampisin. Sementara sebenarnya kalau rifampisinnya sendiri itu tidak masalah, tapi kalau begitu digabung dengan OAT yang lain, ini jadi perkara ya. Jadi dia penginduksi kuat. Ini sitokrom P CYP3A4 itu tadi meningkatkan metabolisme isoniazid yang menghasilkan metabolik toksik yang pada gambar ini ya. Kebalik. Nah, ini. Jadi dia menginduksi ini, sitokromnya ini. Jadi efek dari rifampisin ini mempotensiasi terjadinya hepatotoksik OAT yang lain, gitu ceritanya ya. Rifampisin menginduksi hidrolase isoniazid, peningkatan produksi hidrasin terutama pada mereka yang asetilator lambat. Ya. Toksisitasnya meningkat bila digunakan kombinasi dengan INH. Nah, rifampisin ini mengganggu pengambilan bilirubin, sehingga dia bisa terjadi hiperbilirubinemia tak terkonjugasi tanpa hepatosit. Jadi kadang-kadang teman-teman menemukan hanya bilirubin yang naik, tapi SGT, SGPT normal. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu berarti rifampisinnya yang bermasalah. Nah, kadang-kadang ada yang OTPT-nya yang naik, tapi bilirubinnya baik. Berarti itu isoniazidnya.
Sehingga ini dampak klinisnya di lapangan seperti apa? Kalau kita menemukan bilirubinnya saja yang naik, di mana itu notabene karena rifampicin, maka nanti reintroduce-nya pertama adalah INH dulu. Berbeda halnya kalau hepatoseluler yang naik, INH-nya karena INH-nya, maka kita reintroduce-nya rifampicin dulu. Di situ bedanya. Kalau kombinasi ya sudah, wis pilih terserah. Ya, ada juga yang kombinasi ya. Jadi umumnya hiperbilirubinemia tergolong dengan mengganggu ekskresi bilirubin, menghambat pompa pengekspor empedu. Sekarang kalau pirasinamid bagaimana? Ini merupakan turunan asam nikotinat di deaminase menjadi asam pirasinoat. Nah, ini metabolitnya dieskresikan melalui ginjal. Nah, kenapa kalau pada gangguan ginjal kita harus melakukan adjustment dose pada pirasinamid? Karena dia dieskresi di ginjal. Jadi jangan memperberat fungsi ginjal yang sudah rusak. Caranya adalah kita mengurangi frekuensi dari pemberian pirasinamid. Ya, ingat jangan lupa pirasinamid itu severe untuk liver, tapi dia tidak toksik ke ginjal, sebenarnya tidak toksik, tapi karena dia dieskresikan di ginjal, sehingga pemberiannya kita harus jarangkan frekuensinya kalau pada pasien dengan gangguan ginjal, ya. Bisa 3 kali seminggu, misalnya harusnya setiap hari kita berikan 3 kali seminggu. Itu berlaku untuk pirasinamid dan etambutol ya, untuk teman-teman ya. Toksisitas pirasinamid ini terkait sama dosis. Kalau dosis kisaran yang kita pakai 25 sampai 35 mg itu kurang, tidak terlalu menyebabkan hepatotoksik dibandingkan mereka yang 40 sampai 50 mg. Nah, ini waktu paru pirasinamid lebih lama dibandingkan isoniazid dan rifampicin. Kalau waktu paru lebih lama itu berarti dia lebih lama di dalam darah. Ya kan? Diperpanjang lagi jika terdapat penyakit hati. Ya, ada sirosis, ada hepatoma, ada apa misalnya infeksi hepatitis misalnya, ya itu lebih lama. Nah, ini nanti akan menyebabkan terjadinya efek samping lebih sering ya. Nah, untuk fluoroquinolon mekanisme terjadinya hepatotoksik ini diduga karena adanya hipersensitivitas ya, terkait kalau namanya hipersensitivitas ya terkait sel-sel eosinofil ya. Ini tidak menyebabkan hepatotoksik tambahan pada pasien dengan hepatitis akibat OAT lini 1. Sehingga pada pasien penyakit hati yang ada penyakit hati sebelumnya ini pilihannya ofloxacin bisa. Cuman ofloxacin itu dalam membunuh MTB kurang kuat dibandingkan levo. Ya. Untuk fluoroquinolon ini merupakan obat lini 2 pada kasus TB resisten obat, kita semua sudah tahu ya. Sehingga dan dia juga kita gunakan untuk kasus hepatotoksik akibat OAT lini 1. Ini di metabolisme di liver, kemudian di ekskresi tidak berubah melalui ginjal, sehingga untuk levo ini juga kalau ada gangguan ginjal harus kita adjustment juga. Nah, tapi hepatotoksik akibat fluoroquinolon ini sangat jarang terjadi. Oke, apa yang terkait sama faktor resiko yang memperberat atau predisposisinya apa sih? Usia. Nah, kita tahu kalau pasien itu usianya tua, itu beresiko lebih besar terjadi drug-induced liver injury ya. Banyak penelitiannya ini lebih dari 60 tahun itu resikonya 3 sampai 5 kali lipat. Kemudian ini ya, lebih dari 60 tahun, lebih dari 50 tahun dengan sampel yang cukup banyak ini ya. Memang dia lebih beresiko. Kemudian jenis kelamin. Nah, ternyata perempuan lebih beresiko. Ya. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama aktivitas dari enzim tadi. Ya, yang terkait sama hidrolisis dari isoniazid. Kemudian kecenderungan ini juga meningkat pada wanita yang hamil. Ingat pada trimester ketiga dan juga 3 bulan pertama pasca melahirkan. Jadi ini semua mungkin ada kaitan sama hormonal juga ya. Jadi hati-hati aja kalau menemukan pasien dengan pengobatan TB tapi sedang hamil trimester terakhir. Kemudian untuk malnutrisi. Nah, malnutrisi ini juga sering kita temui pada pasien-pasien TBC ya. Malnutrisi sendiri ini
berhubungan dengan insiden hepatotoksik ya. Penurunan berat badan lebih dari 2 kilo itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya DILI. Sehingga asupan nutrisi yang cukup ini penting untuk integritas metabolisme liver. Jadi perannya di sini. Ini termasuk sistem enzim sitokrom P450 tadi juga dipengaruhi oleh gizi yang bagus ya. Asupan alkohol kita tahu sendiri bahwa dia juga menginduksi enzim dan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan liver. Kemudian infeksi penyerta seperti adanya TB dengan infeksi virus yang lain, hepatitis C, hepatitis B, ya, itu juga besar resiko untuk terjadinya DILI, ya, karena reaksi dari respon inflamasi yang terjadi. Infeksi HIV juga, ya, apalagi dia juga ditambah dengan ART yang mana antiretroviralnya sendiri juga menyebabkan hepatotoksik, ya. Pasien dengan HIV, TB ditambah hepatitis C, waduh tambah gak karu-karuan ini hepatotoksiknya 14 kali lipat. Kerentanan genetik. Nah, kerentanan genetik ini masih sulit ya, tetap aja tidak bisa kita memprediksikan meskipun faktor-faktor lain sudah diperhitungkan. Jadi sebagian besar kasus ini hepatotoksik terjadi pada awal terapi anti-TB. Ini pengamatan penelitian. Ternyata laki-laki Asia itu memiliki tingkat hepatotoksik yang lebih dibandingkan kulit putih ya. Cuman di sini kalau mau penelitian kulit putih sopo. Ya, 14 kali lipat dibandingkan laki-laki kulit hitam ya, menunjukkan bahwa dari sini menunjukkan bahwa kerentanan genetik itu berkontribusi terhadap hepatotoksik. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya OAT kategori 1 kita harus pakai ini. Kalau ada kondisi gangguan liver, ya jangan dipaksain pakai ini. Ini di stop dulu ya, karena ini mengandung HRZE dalam satu pilnya. Kalau yang merah ya, untuk teman-teman yang baru mungkin belum ngerti. Jadi KDT ini tidak boleh diberikan pada mereka yang ada masalah ya. Ini diberikan pada mereka yang baik-baik saja. Nah, ini dosis-dosisnya. Kalau misalnya nanti harus stop KDT, kita harus ganti lepasan, ya harus tahu dosisnya. Ada dosis maksimal juga harus dipahami ya. Di sini ada sifatnya, ada bakterisidal, bakteriostatik. Jadi nanti kalau kita mau mengarrange atau membuat regimen baru, jangan lupakan ini. Ini mungkin lebih jelas lagi. Sebentar. Nah, ini penting. Ya, jadi ada yang aktivitasnya rendah, moderate, sama tinggi. Jangan sampai pasien yang kita berikan itu yang masih masuk low semua, ya. Otomatis kalau nanti pilihannya low semua, ya, ininya apa, outcome-nya jadi kurang bagus, ya. Ini aktivitas bakterisidal. Yang paling bagus adalah isoniazid dan rifampicin. Untuk sterilizing activity yang bagus adalah ini. Jadi kalau kita misalnya ada drug-induced liver injury, kemudian pasien tidak bisa pirasinamid, kita masih bisa mendapatkan ini. Isoniazid, rifampicin, etambutol yang high di prevention resistant, baktericidal activity-nya juga bagus ya. Meskipun tidak pakai pirasinamid, tapi di sini sudah diwakili rifampicin. Jadi konsep ini penting untuk membuat regimen baru ya. Nah ini sediaan-sediaan ini harus tahu. Inilah ujian ya sering gak iso ya, rifampicin piro gak ngerti ya. Etambutol piro gak ngerti. Oke. Ini mudah-mudahan kelihatan apa enggak ya? Kok kecil banget ya. Jadi intinya eh ini apa cara gede nih? Iya. Jadi yang pertama kalau mendapati pasien dengan TB kita tahu faktor resikonya dulu ya. Apakah pasien ini ada faktor resiko untuk terkait sama dilinya atau enggak? Sebenarnya ini sudah saya terangkan tadi banyak. Mungkin saya langsung saja. Ini dari ATS ya. Ini juga. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di lapangan lebih enak. Ya, Cili. Nah, ini ya. Kalau misalnya mendapatkan pasien dengan DILI,
Misalnya 400, 500. Nggak usah menunggu sampai normal 25, 30 baru dileboni OAT-nya. Kita bisa memasukkan apabila dia sudah lebih dari ya 2 kali normal lah. 50, 60 kita bisa melakukan reintroduce ya. Reintroduce-nya adalah kalau pasien itu hepatoseluler, tadi sudah saya sampaikan, maka kita memulainya dengan restart dengan rifampicin. Ya, restart dengan rifampicin dulu, kemudian nanti tolerit atau enggak, kemudian setelah toleransi, biasanya rifampicin itu kita start dari dosis rendah, sedang, full. 3 hari dicek, ternyata tidak ada masalah, dan untuk liver function-nya masih bagus, kita tambahkan dengan isoniazid ya. Kemudian ini tadi kan sudah ada etambutol. Sebenarnya ini ada etambutol, ada strepto, ada levo di sini ya. Kalau misalnya tidak ada masalah ya sudah continue. Nanti munculnya terakhirnya adalah rifampicin, isoniazid, dan etambutol. Nah, ini adalah saya ambil dari WHO. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan drug induced liver injury atau masalah apapun terkait alergi misalnya. Ini regimen-regimen ini bisa kita pakai sebagai ganti ya. Contoh kalau drug induced liver injury ini kita bisa pakai tanpa pirasinamid, maka seperti ini regimennya. Ini kalau berdasarkan union, nanti WHO beda mana. Tapi prinsipnya WHO beda mana, enggak kayak gini. Kalau WHO 9 RHI, kalau Kemenkes mengadop 9 RHI juga. Kalau isoniazid tidak bisa dipakai, maka jadinya begini. Ya, rifampicin nggak bisa dipakai, kita seperti ini. Etambutol jadinya begini. Jadi ini adalah alternatif-alternatif kalau kita sudah bisa mengidentifikasi obat mana yang bikin masalah ya. Jadi ini bisa diterapkan untuk kasus alergi, kasus drug induced liver injury juga. Jadi ini yang sering kita gunakan di lapangan ya, teman-teman. Streptomycin, etambutol, levofloxacin. Kemudian kira-kira kurang dari 2 kali normal. Ini kita reintroduce rifampicin. Tapi ini masih lanjut ya, masih lanjut. Kalau rifampicin sudah lunas, sudah artinya dengan tambahan full rifampicin bagus, maka kita buang satu persatu. Streptomycin dibuang, diganti rifampicin. Tinggal rifampicin etam levo. Kemudian kita masih punya PR untuk buang levo. Caranya adalah dicoba dengan INH dulu. INH pelan-pelan bisa masuk, ternyata livernya nggak ada masalah. Levo keluar, INH masuk. Jadi masuk silih keluar silih berganti begitu. Akhirnya muncullah ini. Ya. Nah ini adalah panduan dari Kemenkes program. Panduannya ini berdasarkan WHO ya. Kalau ada pasien dengan kelainan liver, maka 3 kali normal dengan ada keluhan, kita bisa menggunakan 2 obat yang hepatotoksik, yaitu HR di sini. Jadi regimennya 2 RSE, 6 HR. Atau kalau tidak mau suntik, 9 RHE. Kalau misalnya, oh pakai R alergi juga, Z muntah-muntah. Jadi pilihannya 2 wanita, 10 laki-laki ini hanya geser, S-nya geser. Ngapalinnya biar gampang. Kalau misalnya mau benar-benar free, ini kita jarang menggunakan karena ini sangat-sangat toksik untuk streptomycinnya jangka lama begini ya. Jadi kalau bisa diodik-odik di sini aja. Nah, ini paduan pengganti tergantung OAT yang telah menimbulkan. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau R penyebabnya ya ini. Kalau H penyebabnya kita bisa ganti ini. Kalau Z yang dihentikan maka kita bisa menggunakan 9 RHE dan seterusnya. Nah, apabila gangguan fungsi hati dan iktrus terjadi pada saat pengobatan tahap awal ya, pada saat kategori 1, sehingga Z kita tidak gunakan, maka Z yang kita tidak gunakan itu bisa diganti dengan S selama 2 bulan dan diikuti HR selama 6 bulan di tahap lanjutannya. Ini sama seperti tadi dari berbagai literatur ini tadi kalau tidak salah Union juga lupa sih. Baik, terima kasih. Itu mungkin sekedar sharing bagaimana kita menghadapi pasien drug induced hepatitis yang mana kasus DILI ini merupakan penyebab terbanyak efek samping karena OAT dan gara-gara itu pasien
berhenti baik sementara maupun kadang-kadang ada yang mangkir selamanya ya. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dokter Tuti atas pemaparannya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Oh, langsung aja ya Dok ya. Baik, untuk lebih lanjut kita persilakan perwakilan dari PT Soho, Dr. Andreas. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, selamat siang. Selamat siang, Bapak Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Dr. Andreas dengan jelas. Baik, selamat siang yang terhormat Dokter Tuti dan juga Bapak Ibu dokter spesialis dan juga dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Soho Industri Farmasi untuk kami boleh memperkenalkan dua produk unggulan kami sebagai produk hepatoprotektor dan appetite stimulan untuk pasien-pasien TBC. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah dokter. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, saya izin untuk menyampaikan secara singkat dua produk unggulan kami, yaitu Curcuma Force dan Curfit untuk pasien TBC. Jadi mungkin tadi yang seperti sudah disampaikan oleh narasumber bahwa memang pada pasien-pasien TBC ini memang dapat terjadi tentunya drug-induced liver injury atau kerusakan hati karena obat yang memang juga dapat disebabkan oleh pemberian regimen obat TB. Dan memang ternyata kejadian drug-induced liver injury ini adalah sekitar 10% dari kasus hepatitis akut. Kemudian obat-obatnya selain obat TB, ternyata ada juga obat paracetamol yang ternyata umum diberikan dan juga obat HIV serta beberapa obat lainnya. Nah, memang yang terjadi tadi sudah disampaikan juga bahwa pada kasus-kasus penyakit hati ternyata dapat diberikan juga, dapat dipertimbangkan pemberian kurkuma. Nah, karena memang kurkuma ini memiliki fungsi ganda, yang pertama sebagai hepatoprotektor dan juga appetite stimulan. Di mana kita tahu pada kasus-kasus penyakit hati, termasuk juga pada kerusakan hati karena obat, ada terjadinya stres oksidatif, ada cedera, ada peradangan, yang apabila berlangsung kronis maka akan memicu kerusakan hati lebih lanjut. Nah, di sini kurkuma juga berperan sebagai hepatoprotektor dengan 4 mekanisme kerja, anti-inflamasi, antioksidan, antivirus, dan juga ternyata ada studi yang menunjukkan memiliki efek anti kankernya, meskipun ini pada dosis yang lebih tinggi. Kemudian memang selain itu, umum ditemukan pada kasus dengan gangguan fungsi hati, adanya gejala mual muntah, kemudian juga gangguan pencernaan, yang menyebabkan penurunan nafsu makan. Makanya memang kita umum temukan bahwa pada pasien TBC terjadi penurunan berat badan yang kemudian dapat berdampak pada malnutrisi dan juga tentunya memperburuk fungsi hati. Di sini kurkuma juga berperan sebagai appetite stimulan untuk membantu memperbaiki nafsu makan dari pasien. Nah, yang ingin kami sampaikan dari PT Soho Industri Farmasi, mengapa kurkuma Soho ini spesial? Apa perbedaannya? Nah, kami dari PT Soho Industri Farmasi mengembangkan produk kurkuma kami dengan berbasis pendekatan seed to patient, yang artinya mulai dari pemilihan bibit, kami memilih bibit kurkuma yang unggulan, yang kemudian ditanam. Kami juga ada perkebunan di Sukabumi, jadi memang produk dalam negeri, di mana kami bisa mengendalikan kontrol baik tanahnya, kesuburannya, ada faktor-faktor tertentu untuk menghasilkan suatu ekstrak herbal unggulan, di mana kemudian produk kurkuma ini setelah dipanen, dilakukan ekstraksi, diproduksi di pabrik kami, didistribusi hingga pada sampai ke tangan pasien, yang tentunya ini juga dapat sampai ke tangan pasien tentunya berkat rekomendasi dokter. Jadi produk kurkuma kami memang memiliki mutu yang terjaga, terjamin kualitasnya, dan juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan.
Soho juga memberdayakan petani lokal di Sukabumi, jadi memang dengan meningkatkan tentunya produk dalam negeri. Temulawak Soho atau kurkuma telah juga mendapatkan sertifikasi organik dari Inoffice atau Indonesian Organic Farming Certification. Jadi memang kualitas tiap produk kurkuma yang dihasilkan oleh PT Soho Industri Farmasi terjaga kualitasnya dan konsisten. Kemudian kami juga memiliki rangkaian produk kurkuma Soho mulai dari untuk kondisi hati yang sehat, mengalami inflamasi, fibrosis, sirosis hingga kanker hati. Kami mulai dari produk kurkuma dan kurkuma force, produk unggulan kami yang mengandung kurkuma dan piperin. Ada juga Kurlif Plus, Biokurlif dan juga Biokurkem. Kurkuma Soho juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk yang terakhir di Hari Kesehatan Nasional. Produk kurkuma Soho ini mendapatkan penghargaan Karya Anak Bangsa di acara Hari Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, di mana salah satunya juga kami memiliki kesempatan yang baik, di mana Dr. Fani Varucha, dokter spesialis paru, berkenan berbicara sebagai narasumber untuk menyampaikan peranan kurkuma sebagai hepatoprotektor untuk pasien TBC. Jadi memang penggunaan kurkuma temulawak herbal asli Indonesia ini sudah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya ini juga berkat rekomendasi dan juga dukungan dari para dokter spesialis paru. Kurkuma Force merupakan produk inovatif pertama di Indonesia yang mengkombinasikan kurkuma dengan piperin untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu memperbaiki nafsu makan dengan dosis aturan pakai sehari 3 kali 1 sampai 2 tablet, dan tersedia dalam kemasan 1 box isi 10 blister isi 12 tablet, di mana studi sudah menunjukkan bahwa peningkatan piperin ini meningkatkan bioavailabilitas dan dengan demikian meningkatkan efikasi kurkuma dibandingkan dengan kurkuma yang tanpa piperin. Nah, ini adalah studi bioavailabilitasnya, di mana memang bioavailabilitas kurkumin ketika ditambahkan piperin ini meningkat menjadi 20%. Jadi efikasinya juga menjadi lebih baik, baik sebagai hepatoprotektor dan juga sebagai penambah nafsu makan. Kurkuma Force juga sudah tersedia atau hadir di e-katalog untuk kategori inovasi kesehatan dan obat. Jadi memang sangat sesuai juga pemberiannya untuk pasien-pasien BPJS. Jadi kita tahu memang untuk pasien TB juga tentunya ada beban biaya yang berat. Nah, BPJS juga tentunya membantu pembiayaan pasien-pasien ini, dan Kurkuma Force juga sudah tersedia di e-katalog. Dan satu lagi produk unggulan kami, Kurfit. Jadi Kurfit ini adalah kombinasi kurkuma dengan multivitamin. Jadi perbedaannya adalah Kurfit ini ada tambahan multivitaminnya, bukan hanya kurkuma. Jadi indikasinya untuk memperbaiki nafsu makan dan memelihara kesehatan, dan tentunya juga untuk mencukupi kebutuhan vitamin. Di mana selain ada kandungan kurkuma, ada juga hadir vitamin B kompleks, beta karoten, dan kalsium. Dengan dosis dewasa 3 kali 1 kaplet, ini memang sangat sesuai untuk pasien-pasien yang memang juga mengalami gangguan gangguan nafsu makan, mungkin seperti pasien yang juga membutuhkan kombinasi kurkuma dan vitamin. Sebagai ringkasan dari presentasi produk kami yang singkat, kami tidak ingin berlama-lama. Salah satu komplikasi yang dapat dialami pasien TBC adalah tentunya gangguan fungsi hati yang tadi sudah disampaikan sangat baik oleh narasumber kita pada siang hari ini. Adanya gangguan fungsi hati yang dapat disebabkan oleh virus atau juga memang karena efek samping obat TBC. Pemberian kurkuma sebagai hepatoprotektor dan appetite stimulan dapat dipertimbangkan sebagai terapi pendamping pada pasien TBC. Kurkuma bermanfaat sebagai hepatoprotektor dan appetite stimulan, di mana Kurkuma Force, kombinasi kurkumin dan piperin memiliki bioavailabilitas dan efikasi yang lebih baik dari kurkuma biasa dan tersedia di e-katalog. Kurfit Caplet, kombinasi kurkuma dan multivitamin dapat dipertimbangkan pada pasien yang membutuhkan kombinasi kurkuma dan juga multivitamin seperti pada pasien lanjut usia. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi produk singkat ini. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andreas atas pemaparannya untuk produk Kurkuma Force dan Kurfit. Mari Bapak Ibu Dokter sekalian kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Kami mohon untuk Dr. Andreas juga masih tetap bergabung dengan kami.
Sementara kami akan bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, eh, baik untuk narasumber maupun eh, untuk Dr. Andreas. Sebagai pertanyaan yang pertama dari Dr. Herli Windo, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah dengan memisah waktu pemberian OAT bisa menurunkan risiko dini dan apakah diizinkan? Terima kasih. Kami persilakan Dr. Tuti. Ya, terima kasih, Dr. Harley. Kalau kita lihat dari patofisiologinya tadi bahwa terjadinya DILI itu bukan karena eh, pemberian bersama-sama ya. Meskipun pemberiannya itu dalam kombinasi, tapi dia punya apa tuh namanya? T setengah yang sama-sama panjang. Jadi misalnya kalau kita mau memberikan pagi, kemudian satunya siang, itu dampaknya masih ada. Yang terjadi adalah justru malah nanti resistensi OAT iya, kemudian outcome terapi tidak efektif karena kuman itu tidak secara bersama-sama dibunuh dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita lihat patofisiologi tadi, peran dari enzim hidrolase tadi yang cukup berperan. Seperti itu, Dokter Harley. Rasanya kalau memisah itu bukan solusi yang baik ya. Yang baik mungkin ditambahi kurkuma ya, Pak ya. Kurkuma Force, Dokter. Kurkuma fos ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya masih tetap untuk Dokter Tuti. Izin bertanya, Dokter, kalau pasien alergi dengan semua obat anti-TB-nya, bagaimana penata laksananya? Apakah di stop? Kalau di stop, berapa lama kita bisa mulai memberikan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Deti. Jadi sebenarnya ini di luar tema, tapi tidak apa-apa ya. Jadi untuk alergi OAT ini berbeda dengan tata laksana hepatitis drug induced maupun gangguan ginjal. Kalau drug induced hepatitis kita sudah tahu penyebabnya adalah INH, pyrazinamide, dan rifampicin. Kalau alergi OAT semua bisa. Jadi kita tidak bisa menyetop salah satu, salah dua. Kalau ada alergi OAT yang ditandai dengan adanya rash, ya, makulopapular adanya rash, pokoknya tandanya harus ada rash. Kalau tidak ada rash, tidak usah di-stop. Cukup kasih antihistamin aja. Kalau ada rash, kita stop. Yang di-stop mana? Semua. Kenapa begitu? Karena semua berpotensi. Baru setelah nanti normal, setelah kita stop dia normal, kita akan reintroduce satu persatu. Mulai dari mana dulu? Dimulai dari OAT yang paling minimal menyebabkan alergi. Contohnya, kalau di literatur yang minimal atau jarang menyebabkan alergi adalah isoniazid. Nah, beda ya. Jadi jangan bingung. Kadang-kadang teman-teman itu bingung. Pasien alergi dikasih SLE. Loh, ini kan untuk hepatitis. Jadi beda kalau alergi kita harus stop semua dan semua OAT berpotensi sehingga untuk cari tahu mana yang menjadi penyebabnya kita harus nunggu sampai lesi di kulitnya bagus, kita mulai one by one. Tentunya semakin lama pasien nggak mendapatkan terapi, semakin lama reintroduce-nya, resiko resistensi juga pasti ada ya. Bukan berarti apakah nanti aman, gimana resistensinya, ya pasti ada. Ya, pasti ada itu ya. Jadi nanti caranya jangan lama-lama reintroduce-nya. Kemudian kalau misalnya semua alergi, coba mungkin kurang jarang ya, terlalu cepat. Kalau kecepatan juga kayak gitu. Karena untuk mereka yang reintroduce tidak berhasil ada namanya desensitisasi. Desensitisasi itu pasien harus opname dan melibatkan farmasi klinik karena kita harus memasukkan dosis mikro ya, mikro per jam dikasih tambah begitu ya. Sulit itu diterapkan. Jadi mungkin kalau misalnya mau diterapkan di poliklinis, silakan reintroduce tapi mungkin agak jarang, agak agak pelan, jangan terlalu cepat. Misalnya mungkin seperempat, kemudian mari seperempat itu bro. Hah?
setengah, kemudian telung prapat itu ya, kemudian satu gitu ya. Satu obat, satu satu perlakuan tuh untuk satu obat. Kalau sudah lunas baru ditambah obat yang lain ya. Gitu ya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Tuti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin sudah bisa dipersiapkan juga pertanyaan untuk para peserta di ruang ya, hari ini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Harley. Pertanyaan untuk Pak Beni, mungkin ke Dokter Andreas juga ya ini. Apakah Kurkuma Force dan Kurfit sudah masuk e-katalog? Ya, silakan Baik, Dokter. terima kasih Bapak Moderator Pak Beni dan juga Dr. Harley atas pertanyaannya. Untuk Kurkuma Force, Kurkuma tablet kami, dan juga Kurfit, ini semua sudah tersedia di e-katalog. Jadi sudah lebih mudah untuk dapat tersedia bagi pasien-pasien BPJS. Tentunya ini kebutuhan Kurkuma Force, Kurfit ini sesuai dengan rekomendasi dokter pada kasus-kasus pasien membutuhkan seperti pada pasien TBC. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter Andreas. Kami berikan kesempatan untuk peserta di ruangan untuk yang menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan pertanyaan. Ya, eh, silakan Dokter. Selamat siang, dokter. Terima kasih, dokter, atas ilmu pengetahuannya pada siang hari ini, dokter. Mohon izin, dokter, menanyakan beberapa hal, dokter, mengenai tata laksana atau manajemen kondisi pada pemakaian OAT ini, dokter. Yang pertama, dokter, bagaimana apabila kita ketika akan memberikan terapi OAT, dokter, dengan melihat pasien dengan faktor resiko tadi, mungkin akan terjadi hepatotoksitas, kita memberikan, dokter, hepatoprotektor, dokter, di awal pengobatan. Apakah memang ini lazim, dokter, dan apakah memang ini akan bisa mengurangi, dokter, terjadinya kondisi ini, dokter? Yang kedua, dokter, yang ingin saya tanyakan, ketika nanti mungkin di daerah, dokter, kita tidak bisa mendapatkan streptomycin, dokter, apakah kita tetap harus memberikan SLI, dokter, untuk menjembatani untuk regimen berikutnya, dokter, yang bisa ditolerir oleh hati, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Itu tadi kalau misalnya apa mau? Hepatoprotektor ya. Hepatoprotektor dalam hal ini yang kurkumafos ini selain untuk hepatoprotektor kan dia nafsu makan juga. Sedangkan kita tahu pasien-pasien TBC kita kan nafsu makannya turun. Itu menurut saya itu bisa ditambahkan dari awal kalau pasien mau. Yang jadi masalah adalah saya tidak tahu tentang BPJS-nya ya, tentang BPJS-nya indikasinya apa. Kalau misalnya bisa ya silakan. Ini yang sebenarnya saya mau tanyakan ke Pak Dokter Andreas. Dokter Andreas, kita kan punya banyak pasien nih untuk TB. Mungkin ada ranah penelitian ya yang disponsori Soho terkait hal ini adalah kurkumafos yang diberikan pada pasien TB dalam pengobatan. Bagaimana nanti responnya mereka yang dapat kurkumafos dari awal sama yang dapat placebo? Mungkin itu nanti akan jadi luaran yang menarik. Apakah sudah pernah seperti itu, Dokter Andreas? Ya, baik. Terima kasih Dokter Tuti dan juga atas pertanyaannya. Jadi, mohon izin mungkin saya kembali share screen. Ini ada beberapa studi yang ingin saya tampilkan sekilas, mungkin cepat saja, mengenai studi-studi yang ada untuk kurkuma untuk pasien hati. Jadi memang ini beberapa kasus, contohnya kurkumin efektif menurunkan kolesterol LDL yang teroksidasi pada pasien penyakit paru, sumbatan kronis ringan, kemudian juga kurkumin sebagai terapi adjuvan. Ini memang studi preklinis untuk sebagai terapi adjuvan dan mencegah pneumonia paru. Kemudian suplementasi kurkumin efektif dan ditoleransi dengan baik sebagai terapi suportif NAFLD. Jadi terjadi penurunan signifikan kadar lemak hati pada grup kurkumin dibandingkan dengan placebo. Terjadi juga penurunan signifikan indeks massa tubuh, kadar kolesterol total, LDL, trigliserid, enzim hati, SGOT, SGPT, kadar gula darah, dan HbA1c dengan tolerabilitas yang baik. Selain itu juga ini dapat studi yang lain mengurangi suplementasi kurkumin dapat menurunkan keparahan NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, dan mengurangi
menurunkan kadar enzim hati yang meningkat. Jadi memang terjadi perbaikan klinis di penurunan SGOT dan SGPT, di mana kita tahu kedua parameter ini merupakan parameter terjadinya inflamasi pada kasus hati. Dan juga memang suplementasi kurkumin ini menurunkan keparahan sirosis hati. Jadi memang studi sudah cukup banyak untuk kurkumin. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi memang dari beberapa studi ini memang kurkuma ini secara umum sudah digunakan secara luas untuk pasien-pasien TBC. Tetapi tadi seperti disampaikan Dr. Tuti, memang untuk pasien TB yang spesifik pasien TBC di Indonesia ini tampaknya masih diperlukan penelitian, Dr. Tuti. Akan menjadi luaran yang menarik tentunya. Tetapi secara empiris, dari pengalaman-pengalaman, dari sharing pengalaman para KOL pulmonologis, produk kurkuma ini sudah dapat diberikan, tadi sudah disampaikan Dr. Tuti, terima kasih dok, dari awal. Dan terkait biaya memang ini yang menjadi pertimbangan juga. Nah, dengan hadirnya Kurkuma Force di e-katalog, harga per tabletnya ini juga menjadi sangat terjangkau, di mana kurang dari Rp700 per tablet. Jadi dapat diberikan sebagai terapi pendamping, biasanya memang jumlah kurkuma yang diberikan sesuai dengan plafon budget. Jadi memang tentunya tetap kita tahu di zaman BPJS, pertimbangan cost terapi menjadi sangat penting, dan Kurkuma Force hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Demikian yang dapat Andreas sampaikan, Dr. Tuti, dan juga dokter penanya. Ya, terima kasih Dokter Andreas. Jadi masih kayaknya masih terbuka ya kesempatan kerjasama dengan PT Soho terkait pasien TBC ya dok ya. Karena kalau jumlah kita jangan ditanya dok, pasien TBC kita banyak. Jadi mungkin nanti kalau soal sampel pasti akan terpenuhi. Secara rasionalitas, dokter apa? Pali aku senang. Hah? Dokter Prada, secara rasionalitas menurut saya rasional sih ya kalau pasien TB ditambahkan selain OAT ditambahkan kurkuma fos ini ya, karena dia untuk melindungi livernya dan juga untuk nafsu makannya. Pasti hampir 99% pasien TB kita itu kan ada penurunan nafsu makan ya. Gitu ya. Tapi untuk menilai secara ilmiahnya, yaitu tadi saya tawarkan kalau ada penelitian ini akan sangat bagus sekali. Akan sangat bagus sekali saya rasa ya. Tadi yang kedua pertanyaannya apa lupa? Oh, yang enggak ada streptomisin, Ya, tadi itu alternatif yang itu bisa dipilih ya. Kalau enggak ada itu ya aku nggak bisa jawab. Ya, alternatif yang tadi beberapa regimen pilihan kalau kategori 1 nggak bisa atau karena ada dili atau alergi, itu tadi beberapa alternatif bisa dicoba ya. Baik, sambil kita selang-seling ya, kita masuk ke pertanyaan di kolom chat. Ada satu pertanyaan dari Dr. Nur Prasetyo Nugroho. Pemberian hepatoprotektor biasanya dengan dosis 3x1. Apakah pada gangguan liver berat bisa diberikan dengan dosis lebih? Dan apakah ada bedanya dalam menurunkan fungsi liver dibandingkan dengan dosis biasa? Ya, ini pertanyaannya bisa ke Dr. Bukti, mungkin nanti juga ditambah dengan dari Dr. Andreas ya. Nah, Dr. Andreas kami persilakan. Baik, izin Dr. Tuti, mungkin kalau ada yang kurang mohon dapat ditambahkan. Jadi Kurkuma Force, kurkuma dosisnya mulai dari 3x1 hingga 3x2 tablet sehari. Jadi tentunya pada kasus yang ringan memang sebenarnya dapat diberikan 3x1. Memang secara empiris juga ada dokter yang menggunakan 2x1. Tetapi untuk dosisnya bisa digunakan hingga 3x2. Tetapi memang biasanya menjadi pertimbangan adalah selain dosis harian yang optimal, tentunya adalah durasi terapi OAT-nya. Beberapa dokter mempertimbangkan daripada diberikan full dosis 3x2 tablet per hari, di mana pasien TB juga sudah ada tentunya banyak obat yang diberikan, biasanya diberikannya 3x1 tetapi dalam durasi yang lebih panjang. Tetapi ini tentunya dikembalikan ke pertimbangan klinis dokter. Nah, untuk kasus-kasus yang berat juga sebenarnya hepatoprotektor juga kami juga memiliki produk yang dalam komposisinya juga ada yang BioCurLive, tetapi memang sayangnya memang semakin lengkap
komposisinya. Jadi bukan hanya kurkuma hepatoprotektor dan piperin, ada juga tambahan silimarin, sisandranya. Tetapi sayangnya harganya itu menjadi lebih tinggi. Memang trade-off-nya seperti itu, dokter. Jadi memang sampai saat ini untuk pasien TBC dengan berbagai pertimbangan manfaat klinis dan manfaat keekonomian ya, kurkuma force menjadi pilihan hepatoprotektor yang paling banyak digunakan. Terima kasih. Semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih Dr. Andres. Mungkin ada tambahan dari Dr. Tutik. Ya, kalau yang disebutkan terakhir tadi saya sering pakai sudah memang pasien-pasien cukup cepat ya terjadi penurunannya biasanya seminggu kita cek dia sudah mulai kembali normal lagi ya. Tapi ya itu tadi kembali harga ya. Kembali ke Untuk biokulit ya, ya. ya. Karena memang dari beberapa tadi pemaparan ada beberapa sediaan yang disesuaikan sesuai dengan fase gangguan fungsi hati ya, mulai dari fatty liver cirrhosis sampai pada terjadinya gangguan yang paling terminal. Ya, dari ruangan tadi ada yang sisi belakang, dokter. Pertanyaannya, dok, yang dari belakang, dokter. Kami persilakan, dok. Julius Ya, dokter Julius. jadi Ya. enggak. Oh sama, pertanyaannya sama. Cancel berarti Pak. Cancel. Ada pertanyaan yang lain dari dokter peserta di ruangan ini? Ya, dokter Frada kembali. Cukup antusias, mudah-mudahan Mohon banyak. izin, dokter. Silakan, dokter. Terima kasih karena memang kasus ini memang akan kita jumpai ya nanti sebagai saat di praktek. Izin dokter, bagaimana kita menghitung dokter lama pengobatan yang akan kita rencanakan dokter? Misalnya pasien sudah mendapatkan regimen awal dokter. Apakah setelah terputus dokter, apakah regimen itu tetap terhitung atau akan kita hitung dengan regimen baru dokter? Terima kasih dokter. Ya, regimen awal tetap dihitung, tapi regimen pada saat reintroduce nggak dihitung. Dihitungnya kalau sudah full. Kalau sudah full. Tentunya nanti karena dia sudah keluar dari yang standar kategori 1, ya ndak 6 bulan. Misalnya tadi RHE kan jadinya 9. Pokoknya setiap ada penghentian salah satu atau salah dua obat, itu pasti konsekuensinya lebih panjang, pasti. Nggak mungkin ini nggak pakai pirazinamid tapi maunya 6 bulan. Lah ya nggak boleh kayak gitu, nanti nggak sembuh. Gitu ya. Bagaimana, dokter Frada? Ya, kita kembali ke kolom chat, dok. Masih ada pertanyaan lagi dari dokter Herle. Menurut penjelasan dokter Tuti, PZA jarang menyebabkan DILI, tetapi di juknis jika terjadi DILI tidak bisa menggunakan PZA lagi. Jadi sebaiknya bagaimana, dokter? Apakah PZA ini masih diberikan? Karena kita tahu PZA ini memiliki sifat bakterisid pada kondisi asam yang tidak dimiliki OAT yang lain. Ya. Jadi secara frekuensi dia lebih jarang dibandingkan isoniazid. Tapi secara severitas, secara keparahan, dia adalah yang paling berat. Jadi kalau ada pasien dengan hepatotoksit yang sudah berat, sebaiknya pirazinamid ini dihindari. Karena dia itu yang paling toksik, yang paling berat. Tapi untungnya karena dia berat, untungnya enggak sesering isoniazid gitu. Begitu Dokter Harley. Kalau misalnya pasien enggak pakai pirazinamid, nah gimana ini untuk yang suasana asam? Kita ada bakteri, dia kan fungsinya sebagai bakterio ini apa namanya sterilizing activity. Kita punya sterilizing activity rifampicin. Jadi enaknya TB itu apa? Karena dia kombinasi, dia saling membantu. Jadi gotong royongnya kuat di obat TB itu. Kalau satu obat nggak bisa, alergi atau resisten, nanti dia ini oleh temannya. Makanya kita nggak boleh memberikan tunggal itu supaya ditolong oleh teman-temannya tadi. Jadi tidak masalah Dokter Harley. Dengan memperpanjang waktu, sterilizing activity-nya dari Z yang tidak bisa tadi, harapannya bisa ditutupi. Begitu Dokter Harley. Baik, terima kasih Dr. Tuti. Ada pertanyaan lagi di ruangan? Tidak ada.
Baik, saya kira demikian sesi diskusi yang cukup menarik pada siang hari ini. Tentunya ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua dalam menangani pasien-pasien TBC maupun untuk mendampingi pasien TB supaya terhindar dari efek samping obat anti TBC ya dengan adanya hepatoprotektor dalam hal ini kurkuma force kandungan daripada kurkuma dan piperin, demikian juga eh, Kurfit ya yang kombinasi antara kurkuma dan multivitamin yang tentunya bisa menjadi pilihan ya bagi kita semua untuk menangani pasien TBC yang membutuhkan penambahan multivitamin. Secara keseluruhan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tudik sebagai narasumber dan Dr. Andreas sebagai narasumber dari mewakili PTSO Industri Farmasi. Baik, kita kembalikan kepada pembawa acara pada siang hari ini. Mungkin sebagai closingnya, teman-teman selama ini kan sudah sering menggunakan kurkuma ya. Jadi take home message-nya apa Pak? Ditambahi FOS. Force. Ya, gitu. Take home message-nya itu untuk mendapatkan potensi yang lebih bagus ya. Ya, karena satu-satunya yang ada tambahan pipernya hanya kurkuma force. Tadi sudah masuk BPJS belum? Sudah di e-katalog, dokter, kurkuma force dan kurfitnya. Pembawa acara kami persilakan. Terima kasih. Saya dan segenap panitia acara siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan materi dari kedua pemateri siang hari ini kepada moderator dan kepada para staf yang hadir dan juga pada para hadirin yang mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir yang sangat antusias. Sekaligus kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata maupun perbuatan kami selama acara ini yang kurang berkenan. Acara siang hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.